Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 21 September 2025 jam 9 pagi sebesar Rp12.150.000. Syukur sebesar Rp1.020.000. Persepuluhan sebesar Rp550.000 dan sarana fisik sebesar Rp944.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 21 September 2025 jam 6 sore sebesar Rp9.460.000. Syukur sebesar Rp3.600.000. Persepuluhan sebesar Rp1.155.000 dan sarana fisik sebesar Rp607.000. 3. Ibadah Minggu 28 September 2025 jam 9 pagi dan jam 6 sore merupakan ibadah minggu keempat sekaligus perhatliran untuk persiapan perjamuan kudus Oikumene Minggu 5 Oktober 2025 mendatang. 4. Ibadah perjamuan kudus Oikumene Minggu 5 Oktober 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi, sedangkan jam 6 sore merupakan ibadah minggu pertama. 5. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Emeritus W.B. Pariyama. 6. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih dan Majelis Jemaat GPM Sion. 7. Pembacaan Alkitab terambil dari terjemahan baru 2 dari Roma 14 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-23. 8. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Ani Gapernasi dan Leon Fatun Lembit. 9. Lagu proses masuk para pelayan, nyanyian 2 Sahabat Lama, nomor 118, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. 10. Lagu untuk jabat tangan, dari nyanyian 2 Sahabat Lama, nomor 193. Jemaat, setelah ibadah dilakukan, jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 28 September 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu, MTH, Ketua, Pendeta M. Takaria, MSI, Sekretaris.
jemaat sekalian, selamat pagi, shalom. Mari dalam suasana sukacita kita mulai kebaktian ini sekaligus persiapan kita untuk pelaksanaan perjamuan kudus pada minggu depan 5 Oktober 2025. Mari kita mulai. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sambil berdiri, nas membimbing kita hari ini Roma 14 ayat ke-17 yang berbunyi demikian, Bapak Ibu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya Tuhan, Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu.
Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Jemaat sekalian, kita akan mendengar petunjuk hidup baru untuk menjadi tuntunan kita pada minggu ini. Diambil dari pertama Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Berbunyi demikian. Karena itu marilah kita semua saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Tuhanku dengarlah
Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian di saat ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Roma 14. Kita baca ayat 13 sampai ayatnya yang ke-23. Roma 14 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-23. Kita akan baca secara berbalasan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 56. Ganjil, saya baca ayat yang kita mulai. Jangan membuat saudara seiman tersandung. Ayat yang ke-13, silakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Karena itu, jangan biarkan dirimu difitnah tentang apa yang baik padamu. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, yang menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Segala sesuatu suci, tetapi seseorang akan bersalah jika orang oleh makanannya orang lain tersandung. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat sekalian, sekali lagi Bapak Ibu Shalom ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kita sadari sungguh saudara-saudara bahwa bulan September bagi Gereja Protestan Maluku adalah bulan yang sangat spesifik. Bulan yang memang sangat bersejarah sekali dalam kehidupan bersama, sebab pada bulan September ini saudara-saudara kita memperingati sebetulnya beberapa momentum penting, momentum beriman tapi momentum organisatoris yang sangat bernilai sekali dalam kehidupan bergereja dan beriman kita. Tanggal 6 September kemarin kita baru saja memperingati ulang tahun GPM yang ke-90, dan 3 hari lalu saudara-saudara kita baru saja memperingati ulang tahun Wadah Pelayanan Laki-laki yang ke-39. Menariknya ialah bahwa dalam perayaan-perayaan ini semua kita menjalaninya dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sangat variatif sekali. Ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya non fisik, semua kita lakukan. Ada yang sifatnya spiritual. Semua ini menunjukkan kepada kita saudara-saudara bahwa kita semua masih betul-betul mencintai Gereja Protestan Maluku. Beta mau bertanya para ibu, bapak ibu semua jemaat, apakah bapak ibu masih bangga menjadi umat GPM? Ya. Apalagi beta, gitu ya. Apalagi saya sangat bangga. Mengapa demikian saudara-saudara? Sebab kalau kita melihat sejarah perjalanan Gereja Protestan Maluku ini, GPM ini berjalan tidak dalam ruang hampa saudara-saudara, tetapi Gereja Protestan Maluku ini bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah realitas yang menantang sekali, baik itu secara internal maupun juga secara eksternal. GPM memang menghadapi banyak masalah. Sampai dengan minggu ini saja kita berhadapan dengan berbagai macam cercaan dan masalah-masalah yang sangat luar biasa hebatnya. Itu tantangan saudara-saudara sekalian. Namun demikian kita mencatat bahwa di tengah-tengah realitas yang menantang seperti itu, saudara-saudara, gereja tetap mampu untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemberitaan dan pembinaannya. Gereja tetap eksis dan tetap fungsional dan produktif, tidak saja untuk kepentingan-kepentingan internal gereja, tetapi gereja juga sangat produktif juga bagi kepentingan-kepentingan banyak orang, semua orang. Beta ambil contoh aja saudara-saudara, sekolah-sekolah Kristen walaupun kurang-kurang, tetapi dia mampu memproduk manusia-manusia yang sangat banyak di Gereja Protestan Maluku. Rumah sakit walaupun sangat kurang-kurang, tetapi dia mampu melaksanakan fungsi-fungsi kemanusiaan, tidak saja untuk orang Kristen tapi juga untuk orang-orang yang non-Kristen. Banyak sekali peran-peran kita dalam memainkan tanggung jawab perdamaian di Maluku dan Indonesia juga sangat luar biasa, sampai kepada langkah-langkah advokasi terhadap lingkungan yang kita lakukan di beberapa kabupaten kota. Ini menunjukkan bahwa GPM di tengah-tengah tantangan tetap bertumbuh dan berkembang. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menariknya ialah bahwa pada bulan September ini dan juga pada minggu ini saudara-saudara sekalian, GPM memberikan aksentuasi pembinaan kita pada hal yang sangat mendasar sekali. Tema pembinaan bulan ini maupun tema minggu ini sangat menarik saudara-saudara sekalian. Dia berbicara tentang bagaimana gereja harus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Tema bulan ini adalah gereja yang berbuah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, sedangkan tema minggu ini adalah gereja menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tanda-tanda kerajaan Allah menjadi fokus sebetulnya bagi Gereja Protestan Maluku di minggu ini. Pertanyaan kritisnya ialah, ini pertanyaan kritis, apakah gereja kita ini sudah bisa dikategorikan sebagai gereja yang berbuah dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu? Tentu gereja ini harus dipahami dalam dua pemikiran. Gereja secara institusi dengan lembaga-lembaga yang formal baik di tingkat sinode, klasis dan jemaat, tapi Bapak Ibu, beta dan saudara-saudara sekalian juga adalah merupakan gereja. Tentu apakah gereja yang berbuah atau tidak berbuah itu masalahnya. Apa indikasi sebetulnya, apa tanda dari gereja yang berbuah itu? Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam tema ini memberikan pengertian kepada kita bahwa gereja yang berbuah adalah gereja yang harus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Apa itu tanda-tanda kerajaan Allah? Perdamaian, pengampunan, kasih,
sukacita, keadilan, dan kejujuran. Itu adalah tanda-tanda dari kerajaan Allah. Apakah ketong semua sudah melakukannya? Itu tentu jawaban kita masing-masing terhadap pertanyaan ini. Tetapi bagi saya, saudara-saudara sekalian, ada sesuatu yang sangat sederhana sekali. Kalau dipertanyakan apa indikasi, apa tanda dari gereja-gereja yang berbuah dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, sangat sederhana. Beta sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadi refleksi kita bersama. Contohnya, artinya bahwa gereja yang berbuah adalah gereja yang mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup ini, baik kepada Tuhan maupun juga kepada sesama. Contohnya, kalau ada orang yang berupaya untuk mencari perdamaian dan mencari kebahagiaan dalam dirinya, orang akan tahu bahwa itu ada di gereja. Itu ada di kita semua sebagai seorang Kristen. Karena kita ini hidup tentu penuh dengan kebahagiaan. Ya. Kalau ada orang yang berupaya mencari karakter hidup yang penuh kasih, pengampunan, dan kerendahan hati, orang akan yakin, saudara-saudara, bahwa itu ada di gereja. Ada di orang Kristen, karena orang Kristen hidupnya penuh dengan kasih, pengampunan, dan juga kerendahan hati. Kalau ada orang yang mencari sebuah kebersamaan yang harmonis, termasuk kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga, orang akan tahu bahwa itu akan ditemui di gereja, di orang Kristen, karena orang Kristen hidup dalam kebersamaan, saling melengkapi, saling membangun, termasuk juga kehidupan rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan. Kalau orang mau mencari kejujuran, keadilan, dan kebenaran, orang akan mencontohi sebetulnya karakteristik seorang Kristen. Karena orang Kristen hidupnya selalu penuh dengan kejujuran, keadilan, dan kebenaran itu sendiri. Itu sebetulnya secara sederhana kalau kita mau bilang gereja yang berbuah dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Bukan sebaliknya. Saya ulangi sekali, bukan sebaliknya. Kalau mau mencari pertikaian dan permusuhan, cari di gereja. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau mau cari ketidakjujuran dan ketidakadilan dan ketidakbenaran, itu ada di orang Kristen. Itu mesti kita abaikan, harus kita hindari, saudara-saudara. Itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa menjadi gereja yang berbuah. Kita tidak menjadi gereja yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dan itu berarti, saudara-saudara, kita tidak mampu menjadi anggota gereja yang memiliki etika dan moral yang baik untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, untuk betul-betul mencontohi pola Kristus. Saudara, beta terinspirasi dengan dua tokoh dunia yang sangat luar biasa besarnya. Pikiran mereka sangat luar biasa. Yang pertama Aristoteles. Saya kira semua orang sudah tahu itu. Aristoteles pernah berkata begini, manusia yang beretika tidak hanya tahu apa yang benar, tetapi juga melakukan apa yang benar. Jadi tidak saja dia tahu tentang apa yang benar, tetapi orang yang beretika itu akan melakukan apa yang benar. Itu Aristoteles. Yang kedua, Dalai Lama. Itu seorang Buddhisme, tokoh luar biasa, Tenzin Gyatso. Dia katakan begini, tanpa etika agama hanyalah ritual kosong. Artinya tanpa etika itu berarti agama cuma kegiatan-kegiatan ibadah aja, tanpa betul-betul terimplementasi di dalam tindakan-tindakan konkret. Dan tanpa etika, tanpa kasih, etika hanyalah aturan yang kaku. Itu menarik, saudara, pikiran dari Dalai Lama dan Aristoteles. Apa yang beta mau bilang kepada ketong kamu hari ini, gereja yang bernilai adalah gereja yang betul-betul memiliki etika dan moral yang baik untuk melakukan perbuatan baik terhadap Tuhan, tapi juga terhadap sesama. Saudara, Yesus sosok yang juga beretika. Yesus adalah sosok yang sangat beretika di dalam tindakannya dan di dalam pemberlakuan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah umatnya. Kalau saudara membaca dalam Yohanes 8, itu menarik. Yohanes 8 ayat 2 dan seterusnya sampai dengan 11. Bagaimana Yesus menampakkan jati dirinya sebagai seorang yang sangat beretika pada saat dia berhadapan dengan situasi yang memang sangat dramatis pada waktu itu. Yang sangat dramatis, saudara-saudara. Yesus harus berhadapan dengan sebuah proses eksekusi yang akan terjadi kepada seorang perempuan yang berzinah pada waktu itu. Dalam memang peraturan Yahudi, seorang yang berzinah itu harus dilempar sampai mati.
itu tindakan yang betul-betul sangat tidak beretika dan tidak bermoral dan tidak berperi kemanusiaan. Yesus tampil saudara-saudara untuk mengadvokasi, dan dia mengambil dua langkah etika yang sangat luar biasa sekali kalau kita membaca di dalam Yohanes 8 ini. Yang pertama saudara-saudara, dia katakan kepada orang Farisi dan ahli Taurat, kalau orang Ambon pun dialek, silakan kamu orang lempar dia saja kalau kamu orang dianggap tidak bersalah. Kalau kamu merasa diri benar, silakan melempar. Tidak ada satupun orang yang melempar perempuan ini, karena mereka juga salah. Tindakan etika yang kedua adalah Yesus pergi ke perempuan ini untuk memanusiakan dia. Yesus bilang kepada perempuan ini, saudara-saudara, saya pun, beta pun saya menghukum engkau. Tetapi Yesus tidak stop di situ. Yesus melanjutkan dengan tindakan etik yang sangat luar biasa. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai hari ini. Apa tindakan etika yang Yesus lakukan, saudara-saudara? Yesus sebetulnya menghendaki menghindari sebuah proses pertikaian dan saling menghakimi di antara mereka. Dia tidak mau supaya mereka semua saling menghakimi, saling mempersalahkan. Tapi Yesus menggiring mereka berdua untuk mengalami apa yang disebut sebagai sebuah transformasi spiritual, sebuah perubahan secara iman yang mesti mereka lakukan untuk saling melengkapi, saling membangun, saling menasihati, bukan saling bertikai satu dengan yang lain. Mereka harus saling menasihati supaya dengan demikian mereka mampu tidak kehilangan eksistensi dirinya sebagai orang-orang yang beretika dan bermoral di tengah-tengah kehidupan bersama pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang beta kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam pembacaan Alkitab kita hari ini juga memberikan penekanan yang sama, saudara-saudara sekalian. Dia menghendaki dalam Roma 14 ini, Paulus menghendaki supaya orang-orang Kristen di Roma juga memiliki etika Kristen yang baik, supaya mereka menghindari sebetulnya potensi konflik yang bisa mengancam keutuhan umat pada waktu itu di jemaat Roma. Atau dengan kata lain, tegasnya Paulus mau bilang kepada mereka begini, bahwa seorang Kristen bukan hanya melihat pada membangun relasi yang baik dengan Tuhan, tetapi seorang Kristen yang bernilai kalau dia juga mampu untuk menjaga relasi yang harmonis antara mereka satu dengan yang lain sebagai persekutuan bergereja. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam memahami pembacaan kita hari ini dalam Roma 14 ada dua nilai saja yang beta sampaikan kepada kita hari ini untuk bisa menjadi pembelajaran bersama. Silakan Bapak Ibu tambah berapa nilai juga tidak ada masalah, tapi beta hanya dua saja untuk menjadi refleksi kita di minggu ini dalam rangka kita memahami pembacaan Alkitab kita hari ini terkait dengan pembacaan Alkitab ini. Yang pertama, soal mengelola kemajemukan dalam perspektif kekristenan. Upaya mengelola kemajemukan dalam perspektif kekristenan. Saudara-saudara sekalian, di dalam catatan ini Paulus betul-betul berperan sebagai mediator. Mediator untuk bagaimana bisa mampu untuk mengarahkan jemaat Kristen di Roma supaya mereka mampu untuk mengelola sebetulnya kepelbagaian kemajemukan yang ada pada mereka pada waktu itu. Supaya mereka tidak terjebak dalam konflik-konflik yang sebetulnya tidak terlalu prinsipal di dalam kehidupan beriman. Sedikit latar belakang saudara-saudara sekalian yang perlu beta sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa kebetulan di dalam jemaat Roma pada waktu itu ada dua komunitas. Komunitas Yahudi berlatar belakang Yahudi dan komunitas Kristen bukan Yahudi. Orang-orang Kristen asal Yahudi, saudara-saudara, walaupun mereka sudah menjadi Kristen, tapi mereka masih terikat secara formal dengan ketentuan-ketentuan Yahudi. Mereka tidak mau terjebak dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi setelah itu. Mereka masih betul-betul taat pada ketentuan-ketentuan. Misalnya, kalau saudara membaca dalam Imamat 11 itu, ada peraturan bahwa tidak boleh makan binatang yang berkuku berbelah dua dan tidak bermama biak, seperti babi, seperti RW, seperti unta. Kemudian ada binatang-binatang yang tidak bersisik seperti cumi-cumi. Itu dulu. Kalau sekarang ini peraturan ini diberlakukan untuk ketong, itu berarti orang stop makan babi semua nih, makan RW. Itu masalah. Ketentuan-ketentuan Yahudi itu sangat ketat, saudara-saudara sekalian, termasuk juga
perayaan-perayaan ibadah hari raya Hanukkah, hari raya Pentakosta, hari raya yang lain, itu mesti mereka lakukan secara ketat di dalam kehidupan mereka. Itu orang Yahudi berlatar belakang. Orang yang bukan berlatar belakang Yahudi, saudara-saudara, mereka tidak lagi terikat di dalam peraturan-peraturan keyahudian, dan oleh karena itu mereka bebas untuk makan apa saja. Mungkin kelompok itu masuk dalam kelompok kita juga. Sekarang ini yang sudah bebas sebetulnya untuk makan apa saja. Itu menjadi sumber konflik, saudara-saudara sekalian, yang terjadi pada waktu itu. Makan dan tidak makan lalu menjadi sumber perpecahan di tengah-tengah kehidupan berjemaat di jemaat Kristen di Roma. Mereka tidak menjadikan keperbagian itu sebagai kekuatan untuk bagaimana mereka harus saling melengkapi, saling membangun, tetapi mereka lalu saling terpecah, saling menghina, saling menghakimi satu dengan yang lain, sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat tadi. Mereka tidak membangun kebersamaan, tidak, tetapi mereka lalu saling melecehkan. Disitulah sebetulnya titik perpecahan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi, dan itu kekristenan pada waktu itu mengalami krisis kebersamaan yang sangat luar biasa sekali di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah ketidakmampuan mereka untuk mengelola kemajemukan itu, menariknya ialah Paulus datang. Paulus menggiring mereka untuk keluar dari cara pandang yang salah itu, yang sangat eksklusif itu. Masing-masing eksklusif, saudara-saudara, tertutup, mereka egois dengan keyakinan-keyakinan mereka masing-masing. Paulus datang untuk bagaimana menjembatani perpecahan itu. Paulus menggiring mereka untuk selalu berkaca pada Yesus, tolok ukur pada Yesus, bukan pada peraturan-peraturan yang berlaku baik di Perjanjian Lama maupun juga di Perjanjian Baru. Itu nanti mereka bertikai, tapi mereka harus lari berpatokan kepada Yesus. Sebab apa? Sebab Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Menurut Paulus, Yesus adalah kegenapan hukum Taurat, dan oleh karena itu pada saat Yesus datang dan mati dan bangkit, dan disitulah ketentuan-ketentuan hukum Taurat itu menjadi hilang. Tetapi yang paling penting bukan titiknya di situ, yang paling penting adalah jangan sampai mereka bertikai cuma hanya karena makanan dan minuman. Ya. Itu masalahnya. Kalau cuma karena makanan dan minuman kemudian mereka berpecah, itu berarti mereka tidak memiliki etika dan moral yang baik. Mereka betul-betul kehilangan imoralnya, kehilangan moralitas yang sangat luar biasa sekali. Konflik itu akan berkepanjangan. Saudara, beta sangat yakin bahwa kemajemukan yang ada di jemaat Kristen Roma ini juga terjadi di kita. Dan kemajemukan sekarang ini kemajemukan yang sangat kompleks sekali. Kalau kita meneliti secara konkret di dalam kehidupan bergereja maupun kehidupan bermasyarakat, kemajemukan ini sangat banyak sekali. Ada kemajemukan tingkat ekonomi, perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Ini terjadi di mana-mana. Dan sekarang ini orang miskin semakin lebih banyak lagi dalam kehidupan bersama. Ada kemajemukan tingkat pendidikan, ada yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yang tengah, ada juga tingkat pendidikan intelektualitas yang baik. Perbedaan-perbedaan jabatan dan seterusnya, ada yang punya jabatan, ada yang tidak punya jabatan, dan ini perbedaan-perbedaan terjadi yang menganga semakin hari semakin besar. Ada yang punya pangkat, ada yang tidak punya pangkat. Ini yang kadang-kadang terjadi sumber konflik di antara kita. Kemajemukan tingkat spiritualitas, ada yang rajin beribadah, ada yang rajin membaca Alkitab, tetapi ada yang sama sekali tidak melakukannya. Ini kemajemukan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bersama. Dan dalam cara-cara beribadah juga, saudara-saudara, kita melihat bahwa terjadi sebetulnya perbedaan-perbedaan yang besar. Ada yang beribadah diam-diam seperti kita, ada juga yang beribadah dengan tepuk tangan. Ada yang beribadah dengan mengandalkan Roh Kudus, berguling-guling, melompat-lompat dan seterusnya. Banyak terjadi seperti itu di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Dan itulah realitas kepelbagaian yang sementara ini kita hadapi di tengah-tengah kehidupan bersama kita di masyarakat maupun di gereja ini. Malah GPM disebut sebagai gereja yang betul-betul majemuk, gereja yang plural, karena terdapat suku dan subsuku yang berbeda-beda. Di Maluku aja banyak, apalagi Maluku Utara, terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat luar biasa hebatnya. Saudara sekalian yang dikasihi, persoalan bagi kita sekarang ini sebetulnya bukan terletak pada kemajemukan itu, tapi terletak dari sampai sejauh mana kita mampu untuk mengelola kemajemukan ini secara proporsional, secara baik gitu. Sehingga
kemajemukan yang ada pada kita ini tidak sampai berpotensi terjadinya perpecahan di antara kita sebagai gereja ini, sebagai umat Kristiani, secara khusus sebagai umat GPM. Perbedaan tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat keagamaan, peribadahan tidak membuat kita lalu saling melecehkan dan saling menghina, saling menghakimi satu dengan yang lain. Ini harus kita hindari bersama. Dan oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Roma, dia menghendaki supaya mereka mampu untuk mencontohi Yesus. Dan oleh karena itu kita pun seperti itu. Kita harus menjadikan Yesus sebagai standar iman. Orang yang kadang-kadang tidak menjadikan Yesus sebagai standar iman, saudara-saudara sekalian, dia akan menyombongkan diri, dia akan egois, dia akan tertutup dengan apa yang dia miliki. Baik itu dia memiliki potensi ekonomi, potensi intelektual, potensi spiritual dan sebagainya, dia akan tidak pernah solider bagi orang lain karena dia menganggap bahwa itu bukan anugerah. Tapi kalau seseorang yang betul-betul menjadikan Yesus sebagai standar berimannya, maka segala sesuatu yang dia peroleh dalam hidup ini, dia tentu jadikannya sebagai kekuatan untuk saling berbagi, saling menerima, saling memberi, saling membangun satu dengan yang lain di dalam kehidupan bersama. Dan itulah ciri daripada seorang Kristen yang beretika, bermoral, dan beriman itu sendiri. Itu nilai pertama, saudara sekalian, yang menjadi bahan refleksi kita bersama. Yang kedua, soal nilai prinsip dari kekristenan. Prinsip di dalam kekristenan. Saudara sekalian, dalam rangka menggiring mereka keluar dari konflik seperti itu, lalu Paulus kemudian mengajak mereka untuk melihat sesuatu yang jauh lebih prinsip di dalam kekristenan. Paulus mengatakan kepada mereka, saudara-saudara sekalian, pokok iman Kristen itu bukan soal makan minum. Iman Kristen itu bukan soal tidak makan dan tidak minum, bukan soal itu. Tapi menurut Paulus, dia menggiring mereka untuk melihat pada prinsip-prinsip teologi yang jauh lebih dalam. Paulus bilang kepada mereka, saudara-saudara, bahwa di dalam kekristenan kita tidak terhenti hanya pada aturan-aturan yang kaku, pada aturan-aturan yang formal. Oh, tidak seperti itu. Tetapi di dalam kekristenan yang penting, yang lebih tinggi nilainya adalah upaya untuk mengimplementasi sebetulnya nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Perbedaan-perbedaan itu realitas yang ditemui, tetapi yang penting dalam kekristenan adalah bagaimana kita mampu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi dengan sebaik-baiknya. Tanda kerajaan Allah itu tadi saya sudah bilang, perdamaian, kasih, pengampunan, sukacita, kebenaran, keadilan, dan seterusnya. Tegasnya, Paulus mau bilang kepada mereka begini, saudara, bahwa karena Yesus itu adalah sumber kebenaran, sumber kedamaian, dan sumber sukacita, maka dengan demikian mereka yang berada dalam Kristus sebagai orang-orang yang di level sebagai seorang Kristen mesti memiliki moralitas dan spiritualitas karakteristik seperti Yesus itu. Karena Yesus telah mampu menganugerahkan dirinya sebagai pendamaian atas segala dosa-dosa, maka dengan demikian anugerah itu yang mesti mereka lakukan dalam kerangka mereka membangun kehidupan yang harmonis antara mereka di tengah-tengah kehidupan jemaat Kristen. Respons mereka terhadap anugerah Allah itu adalah mereka harus melakukan perbuatan baik, bukan terpecah. Dan oleh karena itu nilai-nilai kerajaan Allah merupakan ciri utama yang mesti mereka hadirkan di tengah-tengah kehidupan bersama di dalam masyarakat Kristen yang terdapat di dalamnya ada Yahudi dan non-Yahudi. Nilai-nilai kerajaan Allah mampu memperlekatkan mereka kembali di dalam sebuah persekutuan. Saudara, saya sangat yakin bahwa nilai ini juga penting bagi kita hari ini dalam rangka bagaimana memiliki komitmen beriman yang sama untuk bagaimana kita bisa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi itu. Memang pertanyaan kritis ialah, mengapa sampai kita harus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi? Mengapa sampai kita harus diperintahkan untuk menghadirkan kasih, menghadirkan damai, menghadirkan sukacita, menghadirkan kebenaran dan kejujuran? Itu pertanyaan yang kritis sekali, saudara sekalian. Mengapa demikian, saudara-saudara? Sebab disitulah kita memberi respons terhadap anugerah yang telah Allah berikan lewat Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya. Saudara, di dalam wilayah kekristenan, terutama dalam lingkup gereja Protestan, kita mengenal istilah sola gratia. Di samping ada sola fide dan sola scriptura.
sola gratia, hanya karena anugerah. Artinya kita dituntun untuk memahami bahwa kehidupan kita sampai hari ini adalah merupakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Dan oleh karena itu, kalau kita melakukan kebaikan kepada Tuhan, bukan supaya kita mendapat kebaikan Tuhan, tidak, tapi karena Tuhan telah membuat kebaikan kepada kita, maka kita belajar untuk melakukan kebaikan. Dalam kacamata dan dalam perspektif cara berpikir seperti itu, saudara-saudara sekalian, dalam konteks kita memahami tentang sola gratia atau hanya oleh anugerah, maka dengan demikian prinsipnya begini, saudara-saudara, kalau kita mengasihi orang lain bukan supaya kita dikasihi, tetapi karena Yesus telah mengasihi kita, maka dengan demikian kita harus mengasihi. Itu konsep Protestan yang berbeda dengan agama-agama lainnya. Kita mengampuni orang lain bukan supaya kita mendapatkan pengampunan yang sama dari orang lain, oh tidak, tapi karena Yesus telah mengampuni kita lewat kematian dan kebangkitannya, maka otomatis kita harus saling mengampuni. Kita berkorban bagi orang lain bukan supaya mendapatkan pengorbanan yang sama dari orang itu, oh tidak, tapi karena Yesus telah berkorban bagi kita, maka otomatis kita juga harus berkorban bagi orang lain. Kita solider bagi sesama bukan supaya kita mendapatkan solidaritas yang sama dari orang lain, oh tidak, tapi karena Yesus telah solider bagi kita di dalam kematian dan kebangkitannya, maka kita belajar untuk solider juga bagi orang lain. Itu prinsip-prinsip gereja Protestan yang sangat luar biasa bernilainya. Artinya bahwa kita tidak menjadikan Yesus sebagai seorang pimpinan top, sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai pimpinan. Kita berbuat baik supaya kita mendapatkan kebaikan. Oh tidak seperti itu dalam kekristenan. Kita berbuat baik karena Dia telah berbuat baik bagi kita. Jadi intinya ialah bahwa kekristenan ini akan bernilai, saudara-saudara, kalau kita semua mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sebab dengan perbuatan baik kita semua bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya selalu terinspirasi dengan cerita di dalam Kejadian 18. Kalau saudara membaca Kejadian 18 itu menarik. Cerita tentang peristiwa Sodom dan Gomora. Pada saat akan terjadi peristiwa Sodom dan Gomora, Abraham melakukan penawaran yang sangat kritis kepada Tuhan Allah. Tuhan, kalau ada 50 orang yang baik, apakah Engkau akan menghukum Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, kalau ada 50 orang yang baik, saya tidak akan melakukan penghukuman terhadap Sodom dan Gomora. Abraham pandai juga, dia melakukan tawaran kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana cuma 45 saja yang baik, apakah Engkau akan menghukum Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, kalau ada 45 orang pun saya tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Abraham menawarkan lebih turun lagi, bagaimana kalau 30 orang, bagaimana kalau 20 orang? Terakhir dia bilang, bagaimana kalau ada 10 orang saja yang baik di tengah-tengah kehidupan orang-orang di Sodom dan Gomora, apakah Engkau akan menghukum Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, kalau ada 10 orang saja yang baik, saya juga tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Saudara, umat GPM ini ada 540.000. Saya tidak tahu di jemaat Kota Ambon berapa. Para pendeta juga ada sekitar 2.000 lebih. Kalau kita semua mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, saudara-saudara, kita ini bisa selamatkan bangsa ini, selamatkan provinsi ini, selamatkan kota ini. Tapi kalau tidak, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu berarti kita tidak mampu selamatkan, tapi kita menjadi penyebab kehancuran di dalam kehidupan bersama. Dan oleh karena itu, mari kita belajar melakukan perbuatan-perbuatan baik, supaya di mana ada kita, di situ ada terang yang mencerahkan. Ketua PGI katakan, seburuk-buruknya bangsa ini, gereja harus menjadi terang bagi bangsa ini. Tuhan memberkati kita orang semua. Salam Bapak Ibu.
akan mengaku iman secara bersama-sama. Bersama-sama dengan seorang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, dan kami mengundang solo dari Ani Gapernasi untuk mendengarkan kemudiannya. Nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan?
Terima kasih Bu Ani Pernasi, Tuhan memberkati saudara. Kita akan memberikan persembahan-persembahan syukur bagi Tuhan dan pekerjaannya. Jemaat, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Di pesisir negeri yang lapang,
Jemaat, mari kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat, kita akan mendengar solo dari Pendeta Leon Faton Lebit. Selamat pagi, Shalom, Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Lagu yang akan kita bawakan berjudul Hymn of Heaven, ditulis oleh Till We Come. Berbicara tentang pengharapan eskatologis, kalau bahasa teologinya bilang pengharapan kepada dunia yang akan datang yang lebih baik. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. How I long to breathe the air of heaven, where pain is gone and mercy fills the streets, to look upon the one who believed to save me and walk with him for all eternity. There will be a day when all will bow before him. There will be a day when that will be no more. Standing face to face with he who died and rose again. Holy, holy is the Lord. And every prayer we pray in desperation, the songs of faith we sang through doubt and fear, and in the end we'll see that it was worth it when he returned to wipe away our tears. Oh, there will be a day when all will bow before him. There will be a day when that will be no more. Standing face to face with he who died and rose again. Holy, holy is the Lord. And on that day we join the resurrection and stand beside the heroes of the faith. With one voice, 1,000 generations sing, worthy is the Lamb who was slain. And on that day we join the resurrection and stand beside the heroes of the faith. With one voice, 1,000 generations sing, worthy is the Lamb who was slain. Forever he shall reign. Oh, so let it be today.
kasih adik saya Pendeta Leon, Tuhan memberkati Anda. Bapak Ibu sekalian, bagi anggota jemaat yang akan rindu untuk mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 5 Oktober yang akan datang, kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah, semuanya itu hanya terdapat di dalam Alkitab? Yang kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudara percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Yang ketiga, adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahkah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Yang keempat dan yang terakhir, adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipenuhi oleh kekuatan Roh Kudus, agar kita bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi seorang percaya? Apakah jawab Bapak Ibu semua? Tuhan memberkati jawaban saudara-saudara. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, sebelum doa syafaat, kami mengharapkan bahwa setelah doa syafaat ini Pak Kapolda Maluku akan berbicara kepada kita di hari ini setelah doa syafaat selesai, dan oleh karena itu kita harapkan Bapak Ibu bisa tunggu sebentar dan Pak Kapolda akan menyampaikan sesuatu sebelum kita masuk dalam berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu semua dengan tenang kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Di dalam nama Tritunggal Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, hari ini sebagai persekutuan bergereja, kami betul-betul bersyukur Tuhan memberikan anugerah yang terbesar bagi kami untuk melakukan perjumpaan dengan Tuhan di satu sisi, tapi kami juga bisa melakukan perjumpaan di antara kami sebagai persekutuan berjemaat ini. Tuhan memberkati semua apa yang kami lakukan hari ini, supaya keterlibatan kami di dalam akta ritualistik seperti ini akan memberikan kekuatan kepada kami, akan memberikan nilai tambah bagi kami, supaya kami mampu untuk meningkatkan kualitas spiritualitas kami, tapi juga meningkatkan etika dan moral kami sebagai seorang Kristen, sehingga disitulah Kristus semakin dikenal lewat tindakan kami, lewat pekerjaan kami, lewat aktivitas kami, lewat apa yang kami lakukan dalam hidup ini, baik sebagai pribadi, sebagai persekutuan keluarga, tapi juga sebagai persekutuan bergereja dan bermasyarakat dimanapun kami berada. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa khusus kepada kami sekalian yang mengikuti kebaktian di hari ini. Tuhan senantiasa ajarkan kami supaya kami belajar untuk senantiasa menjadikan diri kami semua sebagai seorang Kristen yang bernilai. Tidak saja dalam tugas-tugas kepribadian kami dalam rumah tangga, tetapi di tengah-tengah kehidupan bergereja dan bermasyarakat, kami mampu untuk menampakkan citra kekristenan yang baik itu. Kami mampu untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk menjadi pion untuk menghadirkan damai, menjadi pion untuk menghadirkan kasih, menghadirkan pengampunan, menghadirkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran dalam hidup ini. Kami sadari memang ini susah sekali kami melakukannya. Tetapi Tuhan, kalau seandainya kami memberi diri betul-betul diintervensi oleh kekuatan Roh-Mu, maka segala sesuatu yang sulit itu menjadi gampang. Sesuatu yang mustahil itu tidak akan mustahil. Kami akan mampu untuk melakukannya. Dan oleh karena itu ajarkan kami supaya kami tetap memahami apa yang Tuhan pesankan bagi kami. Mintalah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Engkau adalah jalan keselamatan dan hidup. Dan oleh karena itu ajarkan kami supaya kami selalu memberi diri dikuasai oleh-Mu, supaya segala sesuatu yang kami pikirkan, kami lakukan, kami kerjakan di dalam kehidupan ini akan betul-betul mendatangkan sukacita, tidak saja untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain, kepentingan bangsa ini, kepentingan masyarakat, dan kepentingan gereja ini dimanapun kami berada. Kami mohon Tuhan, jauhkan kami dari berbagai macam pertikaian-pertikaian yang terjadi
hanya karena masalah-masalah yang sepele dalam kehidupan bergereja, tapi juga kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Kami harus mampu untuk memahami bahwa kekristenan itu sangat bernilai sekali, sangat tinggi nilainya. Dan kekristenan itu bukan sekedar soal makan minum, tapi kekristenan itu soal bagaimana kami mampu untuk mewujud nyatakan kasih, kemurahan, keadilan, kebenaran, pengampunan, solidaritas di dalam kehidupan bersama kami, di tengah-tengah kehidupan kami, termasuk kejujuran, keadilan, dan kebenaran itu sendiri. Tuhan Bapa dalam sorga, pimpin kami seluruhnya, supaya kami menjaga kebersamaan ini dengan kuat, kebersamaan di dalam keluarga, tapi juga kebersamaan dalam gereja, tapi juga kebersamaan di dalam kehidupan masyarakat. Kami memang berbeda, kami majemuk, berbeda dalam berbagai aspek, tetapi perbedaan itu mestinya kami jadikan sebagai anugerah Tuhan untuk kami saling melengkapi, saling membangun, saling menasihati, saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kemajemukan itu betul-betul akan bisa bernilai dan berguna bagi kehidupan bersama kami di tengah-tengah kehidupan ini. Dan oleh karena itu kami mohonkan Tuhan tuntun kami sebagai umat Tuhan yang hadir hari ini, supaya sepulang dari tempat ini kami akan berupaya untuk mewujud nyatakan nilai-nilai kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Perbuatan-perbuatan baik akan kami lakukan di tengah-tengah pekerjaan dan tugas-tugas kami. Kami berdoa bagi semua kami dengan pekerjaan-pekerjaan apapun pekerjaannya. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kami memahami sungguh bahwa pekerjaan itu anugerah, dan kami akan melaksanakan anugerah itu dengan secara baik, jujur, setia, dan bertanggung jawab. Supaya pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan itu akan juga mendatangkan berkat bagi kami di dalam kehidupan ini. Jauhkanlah daripada kami semua, supaya kami menggunakan pekerjaan-pekerjaan, menggunakan jabatan, menggunakan potensi yang ada pada kami untuk saling menghancurkan, saling melemahkan, saling menghina, saling menghakimi satu dengan yang lain. Tapi kami selalu menggunakan semua potensi yang kami miliki dalam terang Yesus, supaya di dalam terang itulah kami akan mampu mewujud nyatakan kerajaan Allah yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Kami berdoa bagi semua anak-anak kami yang sementara mengikuti pendidikan dimanapun, di Ambon maupun di luar Ambon, dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Kami serahkan mereka sebagai generasi penerus keluarga, generasi penerus gereja dan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka bisa berkonsentrasi penuh, supaya pada waktunya potensi mereka akan betul-betul digunakan bagi kepentingan bersama, dan mereka akan bisa berguna bagi keluarga, gereja, maupun juga bagi kepentingan masyarakat ini. Kami hari ini harus berdoa bagi negara dan bangsa kami, dari pusat sampai tingkat yang paling terkecil RT dan RW. Kami tahu bahwa pemerintah juga adalah wakil Tuhan di dunia ini, dan oleh karena itu Tuhan berkati supaya peran sebagai wakil Tuhan mereka akan mainkan secara bertanggung jawab. Sebab kalau tidak, Tuhan akan mencabut itu daripada mereka dan memberikannya kepada orang lain. Kami tidak menghendaki itu. Yang kami kehendaki adalah mereka mampu untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini dengan sebaik-baiknya, supaya masyarakat ini akan bisa diantar untuk menuju kepada tingkat kedewasaan yang sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat ini. Kami berdoa juga bagi TNI dan Polri. Kami berdoa bagi mereka yang bekerja sebagai legislatif dan juga yudikatif. Tuhan memberkati mereka sekalian supaya mereka mampu juga untuk melaksanakan tanggung jawab mereka masing-masing, tentu untuk kepentingan-kepentingan banyak orang dan bukan untuk kepentingan-kepentingan dirinya sendiri. Tuhan memberkati mereka semua. Kami berdoa bagi Gereja Protestan Maluku yang ada di Maluku dan Maluku Utara, dan perwakilan kami di Jakarta dan Belanda, dan beberapa perwakilan kami lainnya. Ajarkan kami supaya GPM akan tetap menjadi kekuatan moral dan kekuatan spiritual untuk bisa menjadi mitra pemerintah, tapi juga menjadi pendamping yang baik bagi seluruh umat Tuhan yang ada di Maluku dan Maluku Utara ini, supaya GPM tetap bertumbuh dan berkembang menjadi gereja yang baik di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang sangat berat sampai dengan hari ini. Tuhan memberkati kami sekalian. Kami berdoa khusus bagi pelaksanaan persiapan Kongres Angkatan Muda yang berlangsung dari tanggal 12 Oktober dan seterusnya, termasuk sidang sinode yang akan berlangsung nanti pada tanggal 17 dan seterusnya. Seluruh panitia dan semua orang yang bertanggung jawab di dalamnya kami serahkan, supaya mereka bisa mampu untuk melaksanakan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya, dan pada waktunya Kongres itu akan memproduk berbagai keputusan-keputusan yang bernilai bagi kepentingan-kepentingan pemuda, tapi juga kepentingan-kepentingan bangsa, negara, dan gereja ini. Tapi sidang sinode akan juga menghasilkan keputusan-keputusan yang baik bagi kepentingan-kepentingan gereja ini. Klasis Pulau Ambon menjadi tuan rumah, kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu.
Klasis Kota Ambon 12 jemaat yang ada 21 jemaat yang ada di Klasis Kota Ambon, Tuhan pimpin supaya jemaat-jemaat ini mampu untuk bisa menjadi kekuatan gereja ini dalam kerangka melaksanakan tanggung jawab profetiknya, kenabiannya di tengah-tengah dunia ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa ya Tuhan bagi Majelis Jemaat Sion dan Majelis Jemaat Polri Sinar Kasih yang bertugas di hari ini, Tuhan pimpin supaya tanggung jawab mereka tidak saja dilakukan hari ini, di jemaat-jemaat di mana mereka berada, mereka akan mampu melakukan fungsi-fungsi itu dengan sebaik-baiknya. Bapak, firman Tuhan telah kami dengarkan bersama, Tuhan memberkati. Firman Tuhan itu akan bisa menjadi kekuatan bagi kami untuk mampu menjadi umat Kristen yang beretika dan bermoral. Kami berdoa bagi semua mereka yang bertugas di hari ini, apapun tugasnya, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Baik itu sebagai prokantor, sebagai pemain-pemain musik, infokus, dan juga lain-lain, tuagama, kami serahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu, termasuk kolektaan, supaya mereka tetap mampu melakukan fungsi-fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan mau ampun segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Tritunggal Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan mendengar beberapa hal yang akan disampaikan oleh Kapolda Maluku, Bapak Irjen Polisi Profesor Dr. Dadang Hartanto SH S3. Kami persilakan Pak Kapolda. Selamat pagi, salam. Yang saya hormati Bapak Ketua Klasis Kota Ambon, Bapak Pendeta Riko Mahu. Yang saya hormati Pendeta Wem Pariama, Majelis Jemaat Kategorial, baik Polri maupun TNI, Majelis Jemaat Sion maupun Jemaat GPM yang hari ini hadir. Tentu pada kesempatan ini saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kita dipertemukan dalam suasana yang baik ini, dalam situasi selesai melaksanakan ibadah, dan tentu kita berharap kita sama-sama selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan bisa berbuat untuk kepentingan masyarakat, berbuat terbaik untuk anak-anak kita, generasi penerus kita. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih karena diberikan waktu dan tempat untuk berbicara di sini, dan kunjungan saya ke gereja ini merupakan kunjungan komunikasi silaturahmi Kamtibmas yang memang saya telah rencanakan dan programkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Beberapa wilayah sudah saya kunjungi, beberapa gereja, beberapa masjid sudah saya kunjungi. Dan itu tujuan yaitu ingin membangun kedekatan dengan masyarakat, ingin mendengar apa yang dirasakan masyarakat, termasuk mengajak bersama-sama untuk menjaga keamanan di wilayah kita. Saya mengingatkan kepada kita semua bahwa keamanan merupakan bagian yang terpenting dari aktivitas manusia, termasuk di wilayah Maluku ini. Kita tahu Maluku ini sangat indah, alamnya begitu indah. Kita tahu masyarakat Maluku ini dengan kekayaan alam yang begitu banyak, dengan jumlah penduduk 1,9 yang memiliki beragam latar belakang, baik itu agama dan kepercayaan.
Dan hari ini kita melihat Maluku dalam kondisi yang kondusif, dalam situasi yang kondusif. Beberapa hal yang bisa kita lihat mengapa dikatakan kondusif. Kita merasakan kalau kita beraktivitas, berpergian kemana-mana, tidak ada yang menghalangi, tidak ada rasa ketakutan. Anak-anak kita sekolah, berangkat sekolah, sampai di sekolah juga bisa melaksanakan tugas belajar dengan baik. Ibu-ibu, mama-mama berangkat ke pasar, semuanya juga berjalan dengan baik. Bapak-bapak berangkat ke kantor, beraktivitas. Anak-anak muda belajar menuntut ilmu di perguruan-perguruan tinggi. Semua berjalan dengan lancar. Keamanan dan ketertiban itu bukan datang begitu saja. Itu harus diusahakan, diupayakan dengan upaya kekuatan yang sungguh-sungguh dari kita semua. Saya, Kapolda dan seluruh jajaran, dengan masyarakat, dengan stakeholder lainnya, TNI, Polri, pemerintah daerah, tidak akan bisa berbuat apa apabila tidak didukung dengan masyarakat. Kita mungkin hari ini merasakan keamanan yang kita rasakan, nuansa damai yang kita rasakan ini tidak terasa. Saya sering katakan keamanan itu, kedamaian itu ibarat kesehatan. Orang yang sehat, dia tidak merasa bahwa sehat itu merupakan upaya karunia yang diberikan kepada kita dari Tuhan, yang kita usahakan dengan berbagai, melalui doa, melalui upaya, melalui pengorbanan. Tetapi ketika kesehatan itu dicabut, maka akan terasa bagaimana nikmatnya sehat itu, bagaimana harga mahalnya sehat itu. Sama dengan aman, ketika kita merasakan bepergian dengan mudah, tanpa rasa takut, kita sepertinya menganggap aman itu bukan urusan kita. Aman itu adanya urusan aparat, aman itu urusan pemerintah. Tidak, itu adalah urusan kita bersama. Hanya peran dan fungsi kita masing-masing. Apa fungsi kita? Hal yang paling penting dari fungsi kita sebagai masyarakat adalah jangan kita menjadi pelaku ataupun korban dari suatu kejahatan ataupun gangguan keamanan. Atau bahkan jangan kita menjadi memprovokasi, jadi provokator untuk gangguan keamanan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, keamanan itu saya sering katakan juga sebagai ibarat kita ingin menanam tanaman. Keamanan itu tanah yang subur, makin aman, makin damai, maka tanaman, tumbuhan yang kita tanam akan berbuah manis untuk kita semua. Tapi tentu keamanan yang kita ciptakan ini, yang kita usahakan ini dengan doa dan usaha yang sungguh-sungguh, seringkali kita menghadapi hal ataupun tantangan ataupun permasalahan. Kita tahu bahwa warga kita, masyarakat kita, warga Indonesia, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai agama dan suku. Pendiri agama kita sudah menyadari itu sejak dulu, maka lahir namanya Bhinneka Tunggal Ika. Meragam tetapi tetap satu. Kita tidak bisa memilih kita bisa dilahirkan dari mana. Kita tidak bisa kita ingin dilahirkan di tempat mana kapan. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memilih untuk bisa berbuat baik. Maka saya hadir sini dengan seluruh perangkat, ingin mendengarkan, ingin langsung bertatap muka pada warga masyarakat khususnya
jemaat GPM ini yang hadir pada kesempatan ini. Saya sendiri ya banyak berdinas di beberapa tempat. Nama saya Dadang Hartanto, ya Dadang itu dari Sunda, Hartanto ini dari Jawa. Saya telah dinas di beberapa tempat, ya di Jakarta, di Sumatera Utara, dan hari ini saya berdinas di Maluku. Dan ketika saya berdinas, diberikan amanah tugas di Maluku, maka satu tekad saya ingin memberikan pengabdian terbaik untuk memajukan Maluku ini menjadi lebih baik lagi. Tetapi tentu itu harus bersama-sama kita lakukan. Maluku beberapa hal yang perlu kita antisipasi. Dari beberapa data yang kita miliki, data kepolisian, hal yang paling menonjol adalah perilaku kekerasan. Baik itu di ranah keluarga, itu ada namanya KDRT. Di ranah hubungan personal, ya ada namanya penganiayaan. Ada pesta, minuman keras, ya kemudian saling tersinggung, terjadi penganiayaan. Bahkan kemudian menggunakan senjata tajam, ada yang luka berat, bahkan hilang nyawa. Ya. Dalam hubungan antar kelompok juga terjadi demikian, anak-anak pelajar kita, ada tawuran antar pelajar. Ada bentrok antar warga, antar kampung. Itu terjadi di tempat kita. Tapi tentu harus kita usahakan, jangan sampai ini terjadi di tempat kita sendiri. Hal yang harus kita lakukan adalah ketika itu terjadi, ya, saya seringkali menyatakan bahwa hidup manusia itu pasti ada permasalahan, pasti ada gangguan. Tidak mungkin semua hidup berjalan dengan sempurna dan lancar, tetapi ketika kita menghadapi permasalahan, khususnya permasalahan Kamtibmas, ya ada kita menjadi korban penganiayaan dan lain sebagainya, saya mengharapkan tidak melakukan provokasi, membawa kelompoknya kemudian melakukan aksi tindakan balasan dengan cara kekerasan pula. Saya berharap ini sama-sama kita sadari. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, kita jaga anak-anak kita, pemuda-pemuda kita. Kita harus menjadi contoh kepada anak-anak kita. Cukup mungkin kita pernah merasakan situasi yang tidak mengenakan pada sejarah-sejarah masa lalu. Anak-anak kita tidak perlu merasakan, pemuda-pemuda kita tidak perlu merasakan. Cukup sampai di kita. Oleh karena itu, mari kita berhati dingin, bersabar menghadapi permasalahan apabila itu hadir dan datang di tempat kita. Demikian yang perlu saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dalam setiap tugas kita sebagai masyarakat, dan kita memberikan kebaikan untuk semuanya. Saya tutup. Salve. Salam. Terima kasih Pak Kapolda atas beberapa arahannya. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini, dan karena itu saya persilakan saudara-saudara sekalian untuk berdiri.
Bapak Ibu jemaat sekalian, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu mari kita terima janji penyertaan-Nya supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin. Silakan duduk, kita berdoa syukur. Bapak Ibu jemaat sekalian, kebaktian selesai dan selamat pagi Bapak Ibu, Shalom.